Kalau saya nggak dagang, kalau saya nggak bertani, kalau saya nggak punya HP, kalau saya nggak punya ini, kalau saya nggak punya ini, nggak punya ini, ya sudah rusak hadis. Ini setelah kumpulnya di sini hadis ta'ala, bagaimana ta'ala mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pertolongan ghaibiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun sedikit hadir ta'ala, tapi kalau udah ada bantuan Allah subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Sebagaimana sahabat hadirin mendapat bantuan Allah subhanahu wa ta'ala walaupun sedikit hadir ta'ala, menjadi asbab hidayah ke surga. Nggak usah banyak-banyak datang hadir ta'ala, tapi kalau kita bantuan Allah datang hadir ta'ala, pasti Allah akan tolong. Cuma yakin duduk di sini pun benar tidak hadirin? Yang mau duduk di sini hasalah yakin mau gelisah, mau ada pikir kemana-mana, sudah hadirin, tinggalkan perdagangan, pikir perdagangan, pertanian, hasalah bisnis, hasalah kantor, kerjaan, hasalah tinggalkan sudah. Sahabat hasalah dagang ini, hasalah jualan kurma hadirin di pasar, orang kafir bengong, kok ini terus dagang ini harganya segini, ininya harganya segini terus, tetapi dia berjalan terus istiqomah, bahkan memberi lagi, orang kafir ini bengong karena yakinnya sudah benar. Tetapi kalau nggak benar hasil ta'ala, maka makin curang, pembohong, pedagang. Sahabat yakinnya benar. Kalau sekarang orang Islam pun sama, setelah pergi ke masjid mengenalkan syariat, tapi sahabat pergi ke pasar hadirin, bagaimana mengenalkan syariat, supaya bagaimana dagang yang jujur, dagang yang baik, dagang yang benar-benar yang dicontohkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada masalah, Allah datang ke masjid menyelesaikan masalah. Sahabat pergi Allah kepada orang Yahudi, utang hadirin, kurma hadirin, ya. Maka hadis Allah karena yakinnya benar, nanam biji kurma hadirin, ya. Nanam biji kurma, maka diambil orang Yahudi. Nanti kalau udah diambil, nanti bisa tumbuh, bisa bayar utang. Sudah diambil hasil tetap tumbuh hasil kurma itu tetap tumbuh. Karena yakinnya benar hadirin. Sahabat yakinnya benar walaupun nggak ada biji hadirin, tetap tumbuh kurma hadirin. Sehingga setelah langsung berbuah, langsung bayar kepada orang Yahudi. Dimakan oleh orang Yahudi, kok tidak ada bijinya? Oh kamu ambil bijinya, sehingga nggak ada bijinya. Ini hadis setelah, kenapa hadis setelah yakinnya benar hadirin? Karena buat kata Masya, para sahabat radhiyallahu ajmain ta'ala, buat bagaimana suasana dakwah, suasana iman, menafikan yang zohir hadir. Sekarang ada suasana dai-dai ngalur ngidul ngomongnya hadis ta'ala, padahal sudah kenal ngomongnya kesini kemari hadirin. Kata Masya hadis ta'ala bicara iman hadirin, bahkan hadis di markas pun saya lihat hadirin sekarang pun masya Allah. Bahkan main HP semuanya sudah kena fitnah terus semua. Suasana iman sudah tidak ada hadirin. Sudah dasar hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, untuk dapatkan kata Masya ta'ala, mendapatkan hakikat iman hasa ta'ala, kita bagaimana bicara rububiyah, uluhiyah, qudratiyah. Kalau kita bicara kebesaran Allah, maka akan keluar kebesaran makhluk. Kalau kebesaran makhluk keluar hadirin, maka akan masuk kebesaran Allah subhanahu. Kalau bicara hasil ta'ala Allah kuasa, makhluk tidak kuasa hadirin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan keluarkan pengharapan kepada makhluk, hanya mengharap kepada Allah subhanahu. Sekarang abab-abab kalau ada orang kaya silau, melihatnya orang berpangkat udah silau, mau dideketin hadirin. Pengharapan kepada makhluk besar hadirin, kepada orang berpangkat, berjabatan, yang beruang hadirin. Maka hadis ta'ala ini ya ta'ala kata Masih, katakan hadis ta'ala bagaimana bicara hadis ta'ala
kaya tidak berkuasa, pejabat tidak berkuasa, orang yang berpangkat tidak berkuasa. Yang kuasa siapa? Illallah Muhammadul. Karena nggak ada hadirin bicara kebesaran Allah, kehebatan Allah pun jarang. Yang ada mau keluar pun ngeluh, hadirin seorang dai mengeluh. Diminta dimusyawarahkan, mau keluar pun hadirin. Ta'aluk kepada Allah, mengandalkan kepada Allah, meminta kepada Allah, tidak ada hadirin. Lemahnya hasrat Allah, saking Allah Ta'ala, dasarnya di sini. Orang udah hasrat Allah, seorang abad sudah kena fitnah hasrat Allah. Pengharapan kepada makhluk hasrat. Hadirin yang dimuliakan hasrat Allah, yang kedua hadirin, kita bicarakan pertolongan ghaibiyah para nabi alaihissalam. Supaya apa hasrat Allah dalam ayat Al-Quran yang mafhumnya hasrat Allah, hei Muhammad, ceritakanlah kisah-kisah para nabi sehingga iman kalian akan kokoh. Ya. Ceritakanlah hasrat Allah. Yang ketiga, pertolongannya para sahabat radhiyallahu anhum, pertolongan ghaibiyah. Kalau kita dapat mendakwahkan pertolongan ghaibiyah para sahabat radhiyallahu anhum, maka akan mendapatkan pertolongan ghaibiyah sebagaimana pertolongan ghaibiyah para sahabat. Nabi Ibrahim alaihissalam terbakar, cuma jasadnya saja. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Abu Darda hadirin, seorang sahabat hadirin, rumahnya, dirinya hadirin, bahkan sampahnya saat ini tidak terbakar. Ajib. Kalau Nabi Ibrahim cuma jasad hadirin. Ya. Tamim Adari radhiyallahu anhu hadirin, bagaimana mengusir lahar berkilo-kilo hadirin, panasnya luar biasa hadirin. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud alaihissalam hadirin, cuma di tangan saja panasnya. Ya. Sahabiah hadirin baru masuk Islam, Pak. Kita Islamnya sudah jenggotan, sudah putih hadirin, tidak bisa menghidupkan anaknya yang mati hasrat. Ada masalah mengeluh hasrat kepada makhluk. Tapi setelah sahabat sahabiah Allah baru masuk Islam saja menyelesaikan masalah anaknya yang mati hadisat. Mu'alaf Pak, baru 3 hari. Nabi Isa alaihissalam memang sudah seorang nabi, sudah lama hadirin. Ini hadirin yang dimuliakan setelah ceritakan alamat-alamat iman, ya. Ditanyakan kepada Harisah radhiyallahu anhu, ya Harisah, apakah kau seorang mukmin? Benar ya. Sesungguhnya ada hakikatnya, ada tandanya. Apa tandanya ya Harisah? Sesungguhnya saya sudah tidak mencintai dunia. Sekarang Pak, abab-abab sudah masya Allah. Ada tak aja begini istimaiyat amal nggak mau tuh. Mencintai dunia terus hadirin. Allahu Akbar. Sahabat ini sudah memutuskan tidak mencintai dunia. Saya melihat neraka dan surga hadirin. Kita ada yang sedang, masya Allah, nampak neraka surga tidak? Ya, sahabat Hanzalah, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu masih merasa munafik. Kita merasa orang yang hebat, orang yang udah lama, orang yang udah negeri jauh, udah berkali-kali 4 bulan, udah keliling dunia hadirin, udah merasa hebat. Tetapi ada bicara kebesaran Allah, tidak bergemetar hatinya hadirin. Tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanzalah saja di majelis Rasulullah hadirin masih takut kepada Allah. Masih di keluarganya ada rasa bagaimana? Rasa tidak takut sama Allah saja dibilang munafik. Kalau kita di masjid saja sudah tidak takut hadirin. Mana dapat hakikat iman kita hadirin? Ini harus ta'ala kita bicarakan 4 perkara ini. Wallahi kata Maulana Sa'ad, kalau kalian tidak mendakwakan 4 perkara, wallahi tidak akan mendapatkan hakikat iman. Sedia insyaallah? Insyaallah. Kalau orang udah mendapatkan hakikat iman Allah Ta'ala, mau tak aja mau apa-apa Allah Ta'ala, mau ada apa, ada event apa, musyawarah Allah Ta'ala, selalu tergada terdepan hadirin. Kalau orang dari depan Allah Ta'ala memajukan dakwah, Allah akan majukan dia. Siapa Allah Ta'ala memundurkan dakwah, sesungguhnya Allah akan dimundurkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sedia insya Allah. Insya Allah. Sambut tak aja Allah Ta'ala, maka Allah akan depankan kita. Bukan kita mau menjadi jumida, mau menjadi apa hadirin, tetapi orang yang terdepan Allah Ta'ala pada hakikatnya hadirin, ya, orang-orang kayaknya merasa ini Allah Ta'ala, merasa hina Allah Ta'ala, tetapi di atas langit hadirin, orang-orang langit mencintainya hadirin. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zohirnya hadirin, ya. Kalau orang-orang yang benar-benar dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun orang Allah Ta'ala menghinakannya Allah Ta'ala, secara zohirnya tetap dalam kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kita membentuk fikir hadirin, ya. Membentuk fikir di kabupaten ini, ha. Kota Madia ini satu fikir, satu gerak, satu kalam, satu jazbah, supaya menyambung hadirin apa yang diinginkan para masih hadirin. Sekarang pakai otak kita, Pak. Apalagi orang Jakarta, maaf ya. Pakai merasa orang lama nggak nyambung hadirin apa yang diarahkan para masih hadirin. Tak aja apa yang kalau orang-orang maaf ya. Orang-orang daerah hadirin apa dikatakan, ya, kurang lebihnya apalagi Malaysia, apa yang dikatakan Malaysia nggak pikir-pikir lagi hadirin. Kalau kita masih mikir-mikir hadirin, misalkan Takaja, ya, Takaja misalkan halakah 20 masjid masih mikir-mikir, pakai otak diri sendiri hadirin. Misalkan satu mualah itu 20 rumah, ya kan? Masih mikir-mikir hadirin, dipikir-pikir terus, bukan taat hadirin, maka nggak ada keberkahan dari masih hadirin. Maka duduknya di sini, kumpulnya di sini Allah Ta'ala nyambung kepada Nijamuddin hadirin. Ya, orang-orang lama ini maksudnya hadirin supaya kumpul lagi hadirin. Dari mualah ke halakah, dari halakah ke kabupaten, kota Madia, dari kota Madia ke provinsi, dari provinsi Allah Ta'ala ke nasional, nasional ke Nijamuddin hadirin, supaya pikir masih nyambung Allah. Kenapa amanah masih tidak nyambung Allah? Orang-orang lama banyak yang membangkang Allah, nggak ada keberkahannya. Bukti hadirin, masa yang ngomongnya begini diselewengkan begini lagi, masa ininya begini, orang lama orang lama bawa orang baru dua, ininya lain lagi hasil, ngajak-ngajak orang lama keluar. Keberkahan pakai otak sendiri hadirin Allah. Maka duduk di sini dalam musyawarah ini hadirin untuk bagaimana satu pikir, satu gerak, satu jazbah. Sedia insya Allah? Insya Allah. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,